Liverpool resmi umumkan tur pramusim 2023-2024 ke Singapura. Raksasa Liga Inggris Liverpool resmi mengumumkan bahwa mereka akan kembali mengunjungi Singapura untuk melakoni tur pramusim 2023. Kali ini Liverpool akan melakoni dua laga pertandingan di Singapura bertajuk Singapore Festival of Football. Liverpool akan menghadapi Leicester City untuk memperebutkan standar chartered Singapore Trophy. Selain itu, Liverpool juga akan melawan raksasa Eropa Bayern Munchen untuk memperebutkan gelar Singapore Trophy. Liverpool ke Singapura, Manchester City tur ke Jepang. Salah satu klub Liga Inggris lainnya mengumumkan jadwal tur pramusim 2023-2024. Setelah Liverpool, kini giliran Manchester City. The Citizen mengumumkan bahwa mereka akan melancong ke negara Asia yakni Jepang untuk menjalani tur pramusim pada Juli 2023. Di Jepang, Erling Haaland dan kawan-kawan dijadwalkan akan dua kali bertanding, yakni menghadapi klub lokal Yokohama dan juga klub Bundesliga Jerman yakni Bayern Munchen. Folarin Balogun resmi perkuat timnas Amerika Serikat. Penyerang muda Arsenal Folarin Balogun akhirnya memutuskan untuk membela tim nasional Amerika Serikat di level senior setelah mewakili Inggris di level usia muda. Balogun tidak dipanggil ke kualifikasi Euro 2024 bulan Maret ketika berhadapan dengan Italia dan juga Ukraina karena Gareth Southgate lebih memilih Harry Kane dan juga Ivan Toney. Dengan Callum Wilson, Oli Watkins dan juga Tammy Abraham serta ada Marcus Rashford yang juga bersaing untuk mendapatkan tempat di timnas Inggris. Balogun kini memutuskan untuk mewakili Amerika Serikat di level senior dan FIFA telah menerima permintaannya tersebut. Klub janji mainkan Firmino di laga kandang terakhir Liverpool. Usai memastikan pergi dari Liverpool, Roberto Firmino sudah sebulan tak dimainkan. Namun Firmino masih akan diberi kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal dengan para fans Liverpool. Si Merah akan melakoni laga kandang terakhirnya sekaligus laga krusial saat berhadapan dengan Aston Villa pada Sabtu 20 Mei 2023. Klub mengindikasikan akan memainkan Roberto Firmino lagi meskipun belum tentu sejak menit awal. Sudah juara, wonderkid Barcelona dipastikan bakal dapat menit bermain lebih. Barcelona sudah memastikan diri sebagai juara La Liga Spanyol. Mereka bakal memainkan berbagai pemain yang jarang mendapatkan kesempatan bermain di tim utama lantaran kalah bersaing dengan para pemain yang lain. Dan salah satu dari sekian nama yang jarang mendapatkan peran adalah Pablo Torre. Kini di tengah tak adanya urgensi memetik hasil positif, laman Sport mengklaim jika Pablo Torre bisa mendapatkan kesempatan bermain di tim utama sebelum musim ini berakhir. Leonardo Bonucci umumkan rencana pensiun. Leonardo Bonucci sudah mendekati akhir dari karir profesionalnya. Bek tengah milik Juventus ini sudah mengumumkan rencananya untuk pensiun. Pemain yang kini berusia 36 tahun itu merasa sudah saatnya untuk meninggalkan lapangan hijau ketika kontraknya bersama I Bianconeri selesai. Bonucci yang kembali ke Juventus pada tahun 2018 yang lalu hanya dikontrak hingga tahun 2024 dan sejauh ini Juventus memang tidak ada rencana untuk mempertahankan sang pemain lebih lama. Cristiano Ronaldo cetak gol penalti Al Nassr bekuk Altay. Al Nassr tampil tangguh untuk membekuk tuan rumah Altay dalam laga pekan ke-27 Liga Arab Saudi. Laga ini berkesudahan dengan skor akhir 2-0. Kali ini dua gol Al Nassr datang dari penalti Cristiano Ronaldo dan juga aksi dari Ederson Talisca. Hasil ini membuat Al Nassr tertahan di peringkat kedua dengan koleksi 60 poin. Inter Milan melaju ke final UCL. Inter Milan tampil impresif menjinakkan perlawanan dari AC Milan dalam laga leg kedua semifinal Liga Champions. Nerazzurri menang tipis dengan skor tipis 1-0. Kali ini laga terkunci tanpa gol di babak yang pertama. Saat Milan mulai frustasi, Inter justru menciptakan gol lewat aksi dari Lautaro Martinez di babak yang kedua. Tambahan satu gol ini memastikan kemenangan Inter Milan dengan agregat 3-0 atas Milan dalam dua leg semifinal Liga Champions. Dengan demikian Inter Milan jadi tim pertama yang berhasil melangkah ke final Liga Champions di musim ini.
setelah 13 tahun Inter Milan ke final Liga Champions lagi. Usai sudah penantian panjang, Inter Milan setelah lebih dari 1 dekade nerazzurri bisa tampil di final Liga Champions kembali. Bagi Inter ini adalah kali pertama mereka melaju ke partai puncak setelah terakhir pada tahun 2010 yang lalu. Saat itu Inter menjadi juara usai mengalahkan Bayern Munchen 2-0 sekaligus melengkapi triple winners, dan untuk Inter ini adalah ke-6 kalinya mereka menjadi finalis Liga Champions. Final Liga Champions, Inter Milan berharap terhindar dari Real Madrid. Inter Milan melangkah ke final Liga Champions jika bisa memilih nerazzurri, berharap tak bertemu dengan Real Madrid di partai puncak tersebut. Secara sejarah Manchester City jauh lebih jauh dari Real Madrid. Mereka masih mengejar titel pertama mereka, sementara Madrid adalah rajanya Liga Champions dengan total 14 titel. Atas alasan itu pula wakil presiden sekaligus bek legendaris Inter yakni Javier Zanetti berharap terhindar dari Real Madrid. Tumbang di semifinal, Maldini sebut AC Milan tak dibangun untuk Liga Champions. AC Milan harus tumbang di semifinal Liga Champions dari Inter. Direktur olahraga AC Milan Paolo Maldini membuka bahwa sejak awal timnya tidak dibuat untuk bisa bertahan di Liga Champions. Maldini menjelaskan bahwa sejak awal AC Milan memang belum siap untuk menghadapi 2 kompetisi besar sekaligus. Maldini juga sudah menyatakan hal tersebut kepada pemilik klub sehingga mereka bisa memaklumi kekalahan dari Inter Milan. Maldini juga menyampaikan bahwa AC Milan masih punya pekerjaan rumah untuk memastikan tempat di 4 besar. Selain menyapu bersih di sisa laga dengan kemenangan, Maldini juga masih berharap dengan kelanjutan kasus pengurangan poin dari Juventus. Arsenal kian dekat lepas pemain yang tak terpakai. Arsenal bersiap kehilangan pemain tak terpakainya, salah satunya adalah Pablo Mari. Sang pemain saat ini dipinjamkan ke AC Monza dan ia bakal dipermanenkan di akhir masa peminjaman. Monza memiliki klausul rilis untuk bisa mempermanenkan pemain asal Spanyol andai mereka tak terdegradasi di musim ini. Dan Evening Standard melaporkan jika tim milik Silvio Berlusconi tersebut sudah aman di Serie A Italia, jadi mereka dapat mempermanenkan Mari dengan mahar mencapai 6 juta pounds. Tak jadi ditebus Bayern, masa depan Cancelo kian mengambang. Masa depan Joao Cancelo bersama Bayern Munchen tengah mengambang. Sang pemain berpotensi tak dipermanenkan lantaran The Rotten enggan menebus rilisnya di angka 70 juta euro. Sky Jerman mengklaim jika asa tersebut nampak tak terrealisasi lantaran raksasa Bavaria menilai valuasi tersebut terlalu tinggi. Di sisi lain, kemungkinan Cancelo bermain kembali ke City juga terbilang kecil lantaran The Skies Blue sudah biasa bermain tanpa dirinya, alhasil ia harus mencari klub yang baru. Destinasi klub baru Sadio Mane kian terbatas. Kepergian Sadio Mane dari Bayern Munchen di akhir musim sudah bisa dipastikan. Meski begitu, opsi klub baru yang bisa dituju sang pemain sangatlah terbatas, yakni hanya klub-klub di Liga Inggris saja. Laporan The Sun mengklaim bahwa Mane hanya bisa kembali ke Liga Inggris. Alasannya adalah soal gaji. Gaji Mane saat ini diketahui mencapai 20 juta euro per tahun. Jumlah tersebut cukup besar bahkan bagi tim besar sekalipun. Maka dari itu kemungkinannya berlabuh ke tim lain di luar Inggris teramat kecil. Dalam laporan yang sama dijelaskan setidaknya ada 3 pemain yang mungkin untuk menanggung gaji besar dari Mane. Arsenal, Chelsea, dan Newcastle United jadi yang paling mungkin untuk bisa menampungnya. Pochettino sudah incar 5 pemain untuk Chelsea. Mauricio Pochettino kabarnya akan segera menjadi manajer Chelsea. Pria asal Argentina itu diklaim sudah mengincar beberapa nama untuk The Blues. Ada 5 pemain yang kabarnya diincar oleh Mauricio Pochettino untuk Chelsea. Posisinya adalah dari kiper sampai penyerang. Kelima pemain tersebut adalah Emiliano Martinez, Alexis Mac Allister, Declan Rice, Lautaro Martinez, dan juga Victor Osimhen. Arsenal siapkan tawaran besar untuk bisa datangkan Declan Rice. Rumor ketertarikan Arsenal terhadap Declan Rice nampaknya bukan sekedar isapan jempol belaka. The Gunners dikabarkan sudah menganggarkan dana yang besar untuk bisa mendatangkan sang gelandang. Laporan The Daily Mail melaporkan mereka berencana menebus Declan Rice di angka 90 juta pounds.
Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Mikel Arteta meminta manajemen Arsenal untuk tampil all out dalam transfernya tersebut. Ini disebabkan Declan Rice punya kualitas yang sangat bagus, yang bisa membuat lini tengah Arsenal semakin solid di musim depan, dan itu akan memperbesar kans Arsenal untuk bisa menjadi juara. Kesuksesan transfer Bernardo Silva ke PSG tergantung Lionel Messi. PSG masih terus mencari sosok yang tepat untuk mengisi posisi yang kelak ditinggalkan oleh Lionel Messi di dalam skuad. Salah satu nama yang dipertimbangkan adalah Bernardo Silva. Pasalnya Bernardo punya keinginan untuk pergi dari Manchester City di musim panas ini, dan PSG akan menjadi satu-satunya opsi baginya jika memang Barcelona tak jadi untuk mendatangkannya. PSG pun disebut tidak akan segan menempatkan Bernardo Silva sebagai target utama di bursa transfer mendatang. Erik ten Hag turun tangan untuk transfer dari Adrien Rabiot. Manchester United nampaknya benar-benar serius ingin mendatangkan Adrien Rabiot di musim panas nanti. Erik ten Hag dilaporkan turun tangan untuk menuntaskan transfernya tersebut. Menukil dari media Prancis, Erik ten Hag sangat ngotot ingin mendatangkan Rabiot di musim panas nanti. Erik ten Hag baru-baru ini menghubungi Rabiot secara langsung, dan ia menawarkan kesempatan agar Rabiot pindah ke Old Trafford. Selain itu, ia juga telah memaparkan visi yang ingin ia capai plus apa peran Rabiot di timnya nanti. Ten Hag memutuskan turun tangan karena ada banyak klub yang berminat kepada Rabiot, jadi ia tidak mau gagal mendapatkan jasanya lagi di musim panas. Kim Min-jae putuskan gabung dengan Manchester United. Teka-teki mengenai masa depan dari Kim Min-jae akan segera berakhir. Bek Napoli itu dilaporkan sudah memutuskan untuk bergabung dengan Manchester United di musim panas. Sport Witness mengklaim bahwa bek asal Korea Selatan itu sudah membulatkan tekad untuk bergabung dengan Manchester United. Dan menurut laporan tersebut, Manchester United saat ini sudah membuka komunikasi dengan Napoli untuk transfer dari Min-jae. Mereka mulai membicarakan perihal mahar transfer yang harus dibayarkan. Diketahui ia bisa meninggalkan Napoli dengan tebusan mencapai 60 juta euro dari klub non-Italia di musim panas. Barca capai kesepakatan verbal untuk datangkan Gundogan dari Manchester City. Barcelona dan Ilkay Gundogan dikabarkan telah menyekel kesepakatan verbal mengenai kemungkinan kepindahan pada bursa transfer musim panas. Menurut laporan dari media Spanyol Yani Sport, kapten Manchester City tersebut kemungkinan akan meninggalkan juara Liga Inggris itu sebagai pemain bebas agen, dan dia sudah memiliki kesepakatan verbal dengan pindah menuju Barcelona. Manchester City dikabarkan tidak akan menghalangi langkahnya, meskipun Pep Guardiola telah mengatakan bahwa ia akan mempertahankannya.